Pertumbuhan bisnis di Indonesia, terutama di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah pada makanan, di kota besar seperti Jakarta itu semakin ketat. Globalisasi ekonomi mempercepat perubahan lingkungan bisnis. Tapi, agar dapat bersaing, pelaku usaha harus menetapkan harga jual yang kompetitif untuk bertahan dan berkembang di pasar yang sengit. Untuk menetapkan harga jual memerlukan perhitungan HPP atau harga pokok produksi yang akurat, yaitu seluruh biaya produksi yang sesungguhnya. Proses ini butuh penelusuran biaya cermat dari setiap aktivitas produksi. Pemahaman pembentukan biaya sangatlah penting untuk menentukan HPP yang akurat dan komprehensif. Komponen utama harga pokok produksi. Yang pertama, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Ketiga komponen ini harus dicatat dan diklasifikasikan secara tepat sesuai dengan jenis dan sifatnya masing-masing. Pabrik kerupuk SKS berdiri sejak 1982 dan dirintis oleh orang tua Ibu Cucu Kusniah. Pada tahun 2015, usaha ini dilanjutkan oleh Ibu Cucu Kusniah. Sejak dikelola oleh generasi kedua, proses produksi ini sudah menggunakan mesin, menggantikan sistem manual sebelumnya. Pabrik kerupuk SKS mengolah 3,5 kuintal tepung tapioka per hari dan menghasilkan sekitar 450 kg kerupuk setiap harinya. Bahan baku utama yang diperlukan pabrik kerupuk SKS. Pertama, tepung tapioka kurang lebih 4 ton atau 80 karung setiap 7-10 hari dengan harga 52 juta rupiah. Kedua, bumbu dan garam sekitar 5 juta sebulan. Ketiga, minyak goreng rata-rata dengan 5 dirijen per hari dengan 1 dirijen sama dengan 16 kg dengan harga Rp300.000. Keempat, air termasuk biaya listrik sekitar 3 juta per bulan. Kelima, kayu bakar sekitar 300.000 per minggu. Keenam, gas LPG kecil kurang lebih 15 tabung dengan 1 tabung tahan 2 hari. Tenaga produksi yang dimiliki pabrik kerupuk SKS berjumlah sebanyak 7 orang dengan jam kerja mulai dari pukul 6 sampai jam 2 siang tanpa sistem shift dan libur yang tidak menentu. Karyawan mendapatkan gaji sebesar Rp130.000 per hari termasuk uang makan dan disediakan fasilitas berupa tempat tinggal bagi karyawan. Sistem pemasaran pabrik kerupuk SKS. Tim pemasaran berjumlah 25 karyawan. Strategi penjualan yang dilakukan pabrik kerupuk SKS yaitu dengan menitipkan kerupuk ke warung-warung. Penjualan langsung melalui gerobak sepeda dan gerobak motor. Pabrik menjual ke tim pemasaran dengan harga 1.000 sampai 2.000. Tim pemasaran menentukan harga jual ke konsumen sendiri. Tim pemasaran tidak digaji langsung oleh pabrik, sehingga keuntungan diambil dari selisih harga jual. Jika kerupuk kaleng tidak habis, maka kerupuk akan dibuang dan kerugian menjadi tanggung jawab tim pemasaran. Berikut perhitungan pabrik kerupuk SKS. Dengan total biaya tetap sebanyak Rp3.432.292, total biaya variabel sebanyak Rp287.107.500, biaya variabel per satu pieces kerupuk sebanyak Rp213. Total biaya tenaga kerja sebanyak Rp27.300.000. Biaya bahan baku langsung sebanyak Rp258 juta dan overhead cost sebanyak Rp15.239.792. Total beban penyusutan aset tetap sebanyak Rp33.982.500. Total beban penyusutan aset tetap per bulan sebanyak Rp2.832.292 dan total selling cost sebanyak 4 juta. Menghitung HPP per satu pieces kerupuk dengan rumus total biaya produksi dibagi total produksi 1 bulan dengan perhitungan total biaya produksi
direct material sebanyak 258 juta rupiah, direct labor sebanyak 27.300, ditambah dengan overhead sebanyak 15.239.792 rupiah. Menghasilkan total biaya produksi sebanyak 300.539.792 rupiah. Dibagi dengan 45.000 dikali 30 hari, menghasilkan HPP sebanyak 223 rupiah. Menghitung laba bersih menggunakan metode variable cost dengan sales revenue sebanyak 1.350 juta dikurang dengan variable cost yang terdiri dari COGM sebanyak 287.107.500 rupiah dan variable selling expense sebanyak 4 juta. Menghasilkan contribution margin sebanyak 1.058.892.500 dikurang dengan fixed overhead sebanyak 13.432.292 rupiah dan total laba bersih sebanyak 1.045.460.208 rupiah. Menentukan harga jual produk, pertama-tama kita hitung dulu laba kotornya dengan rumus harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit sama dengan 1000 dikurang 213 menghasilkan laba kotor sebanyak 787 rupiah. Kemudian menghitung break even point dengan rumus biaya tetap dibagi laba kotor per unit sama dengan 13.432.282 rupiah dibagi dengan 787 menghasilkan break even point sebanyak 17.060,61. Selanjutnya yaitu penyesuaian harga. Jika harga bahan baku di pasaran mengalami kenaikan, maka cara yang dilakukan oleh pabrik kerupuk yaitu menaikkan harga jual kerupuk atau volume kerupuk diperkecil sebagai alternatif lain. Selanjutnya adalah kendala yang dialami oleh pabrik kerupuk SKS. Yang pertama yaitu penjualan kerupuk yang tidak selalu langsung habis, yang menyebabkan perputaran arus kas menjadi lambat. Yang kedua adalah permintaan pasar yang kurang di beberapa wilayah menyebabkan stok kerupuk menjadi menumpuk. Dan yang terakhir, kerupuk yang belum terjual dan menumpuk di pabrik hanya akan bertahan maksimal 3 bulan.